Halo teman-teman semua. Hai. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Topik Kontemporer Bisnis Internasional. Saya Veronica Valentina. Saya Sofia Rosalin. Saya Sania. Hari ini kami akan membahas kasus pelanggaran etika bisnis dari Thought Leisure. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan pasti melakukan berbagai macam hal untuk mendapatkan profit. Nah, seringkali usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan itu merugikan orang lain sehingga diadakan sesuatu yang namanya etika bisnis. Sebelum mengetahui lebih dalam tentang kasus pelanggaran etika bisnis TLC, mari lebih dahulu kita pelajari tentang apa itu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno etikos yang berarti muncul dari kebiasaan. Jadi intinya etika itu merupakan ilmu dari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Berikutnya ada macam-macam etika. Etika dibedakan menjadi dua. Yang pertama, etika deskriptif dan yang kedua, etika normatif. Etika deskriptif merupakan etika yang berusaha membidik secara kritis dan rasional tingkah laku dan perilaku manusia dan apa yang diinginkan oleh manusia dalam kehidupan ini sebagai sesuatu yang mempunyai nilai. Yang kedua, etika normatif. Etika normatif adalah etika yang berusaha menetapkan berbagai tingkah laku dan pola perilaku yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan ini sebagai sesuatu yang mempunyai nilai moral. Jadi apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah cara-cara dalam melakukan berbisnis yang mencakup seluruh aspek, termasuk individu, perusahaan, dan masyarakat. Jadi tujuan dari etika bisnis adalah untuk mendorong kesadaran moral para pelaku usaha atau pelaku bisnis untuk melakukan good business. Jadi mereka tidak akan melakukan dirty business atau monkey business. Jadi apa sih keuntungan dalam melakukan etika bisnis ini? Yang pertama, dapat meningkatkan kredibilitas dari perusahaan. Yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan bagaimana menilai tanggung jawab sosialnya. Jadi perusahaan bukan hanya tentang perusahaan itu sendiri, tapi juga sosial dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, dapat menyediakan perusahaan atau dunia bisnis kemungkinan untuk mengatur dirinya sendiri. Yang keempat, dapat membantu menghilangkan gray area pada bidang etika. Yang kelima, dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Jadi dalam melakukan etika bisnis karena dia lebih dapat mengatur etikanya kepada masyarakat, jadi dapat nilai plus dari masyarakat, dari dapat bersaing dari perusahaannya. Yang keenam, dapat meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan, sama kayak yang poin 5 tadi, tapi ini ke investor bukan pada konsumennya. Yang ketujuh, dapat membangun citra positif perusahaan. Jadi ketiga ini sama poinnya. Dalam menjalankan bisnisnya, seorang usaha harus memerhatikan prinsip-prinsip dalam melakukan etika bisnis. Ada 4 prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama, memiliki kejujuran saat berkomunikasi dan bersikap. Ya, seorang pebisnis harus selalu jujur dan berkomunikasi dengan baik dengan sesama mitra bisnisnya. Yang kedua, selalu memenuhi janji dan komitmen. Ya, seorang pengusaha harus selalu memenuhi komitmen yang telah dia buat. Yang ketiga, memiliki integritas. Ini berarti adanya komitmen dalam menjalankan usahanya. Yang keempat, memiliki loyalitas. Loyalitas berarti kesetiaan dan konsistensi dalam menjalankan usahanya. Jadi apa sih Tosle Juice itu? Tosle Juice itu merupakan toko roti otentik yang berasal dari Korea Selatan, di mana mereka itu menggunakan bahan-bahan premium dan dipanggang secara tradisional sehingga menghasilkan roti yang berkualitas untuk para konsumennya. Selain itu, Tosle Juice itu sudah berekspansi di pasar global, ada di 7 negara termasuk Indonesia. Thought Leisure didirikan pada tahun 1997 di Guri, Korea Selatan. Nah, pertama kali dibuka itu depan gerbang sekolah di Guri dengan musim tema Everyday Freshly Big Bread and Thought Leisure. Thought Leisure sendiri berasal dari Prancis yang artinya setiap hari. Pada tahun 1998 mereka semakin berkembang dan memasarkan secara waralaba. Pada tahun 2002 mereka meresmikan yang namanya pada tahun 1999 mereka meresmikan outletnya yang ke-100, dan pada 2002 mereka mengusung konsep tema setiap tokonya sebagai kafe, dan setelah itu mereka membuka outlet di Amerika dan berhasil menghasilkan keuntungan sebesar 100.000 won. Pada tahun 2005 mereka mendirikan toko pertamanya di Cina, dan pada tahun 2007 mereka mendirikan tokonya di Vietnam yang berada di Ho Chi Minh City. Pada 2011 mereka mendirikan toko di Indonesia yang berada di Senayan City. Mereka setiap hari membuat rotinya. Perkembangan Thought Leisure. Thought Leisure pada awal dirinya merupakan toko roti biasa. Namun sejak tahun 2002, TLC mengembangkan bisnisnya dengan melakukan inovasi konsep kafe.
Hingga kini, TLG telah mengubah bisnisnya menjadi waralaba. Hingga saat ini, TLG telah mempunyai ratusan gerai yang tersebar di 7 negara selain Korea Selatan, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, China, Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Malaysia. TLG juga mengembangkan bisnisnya dengan melakukan kerjasama dengan online shop seperti Shopee dan sekarang telah tersedia di GoFood. Di Indonesia sendiri sudah terdapat 49 gerai TLG yang tersebar di Jabodetabek, Bali, dan Surabaya. TLG di Indonesia mengalami pertumbuhan setiap tahun. Hal ini dikonfirmasi oleh media dan online marketing TLG. Di Indonesia, TLG mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Pada awal berdirinya tahun 2011, TLG tercatat hanya memproduksi 8 juta produk. Namun hingga kini tahun 2019 terakhir kemarin, TLG telah tercatat memproduksi 27 juta produk di Indonesia. Oleh karena itu, ini berarti TLG mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 300% selama 8 tahun berkiprah di tanah air Indonesia. Di tengah ketenarannya, TLG ternyata melakukan pelanggaran etika bisnis. Mau tahu seperti apa? Simak lebih lanjut kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh TLG. Tusley Juice merupakan toko roti yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Namun ada kabar tak sedap, pada tahun kemarin, tepatnya bulan November, ada salah satu outlet Tusley Juice melayangkan pelarangan ucapan keagamaan selain agama Islam. Nah, di sini sontak membuat mereka dibicarakan oleh media dan warga-warga Indonesia. Larangan tersebut dikeluarkan guna untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Salah satu pegawai yang dijumpai oleh salah satu konsumen membenarkan bahwa larangan tersebut memang digunakan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tapi rupanya terjadi miskom antara pihak outlet dengan pihak manajemen, karena pihak manajemen sendiri mengakui kalau larangan tersebut dikonsumsi untuk internal saja, tidak untuk publik. Kabar ini terdengar oleh MUI, sehingga MUI pun angkat bicara bahwa larangan tersebut untuk mendapatkan sertifikasi halal tidak harus melakukan seperti itu, karena mendapatkan sertifikasi halal tidak harus mendiskriminasi suatu agama. Terkait larangan tersebut, pihak TLG sudah melakukan tindakan yang tegas terhadap pihak outlet dan mengklarifikasi serta memohon maaf terhadap konsumen. Namun konsumen itu sendiri tidak akan melupakan kejadian ini karena dapat berdampak negatif terhadap yang lainnya. Terkait kasus pelanggaran etika bisnis Tusley Juice, ada beberapa dampak negatif yang dialami oleh Tusley Juice. Yang pertama, manajemen Tusley Juice mengakui bahwa ada penurunan pelanggan sebanyak 10%. Dan yang kedua, terjadi pembulian di media sosial oleh masyarakat Indonesia terhadap Tusley Juice. Sebagai konklusinya, dalam menjalankan usaha, semua pelaku bisnis menuntut untuk memperhatikan etika bisnis yang ada. Jika ini tidak diperhatikan dan terjadi pelanggaran etika bisnis, maka akan berdampak negatif terhadap kelangsungan bisnis tersebut. Seperti kasus etika bisnis TLG, kita mengetahui bahwa dengan dikeluarkannya larangan diskriminatif terhadap suatu agama, maka pihak TLG mengalami beberapa kerugian seperti terjadinya pembulian di media sosial dan juga pelanggan TLG berkurang sebesar 10%. Ini berarti etika bisnis merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh semua pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Nah, teman-teman, itu tadi seputar kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Tusley Juice. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom YouTube di bawah ini. Terima kasih semua. Bye-bye. Veronica Valentina. Saya Sofia Rosalin. Saya Sania. Hari ini kita akan membahas kasus pelanggaran etika bisnis. Loh, aduh apa? Ya, udah bagus loh. Ini kita akan membahas kasus pelanggaran etika bisnis dari Tusley Salah Juice. slide. Loh, Salah slide. loh, toke. Kebablasan. Ya, bagaikan langit di sore berwarna biru. Oh, astaga. Yunana, Marah dari bumi, aku cinta